Okey, okey. Kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin, sama ada di Dewan ini dan juga di Maya. Sebenarnya untuk makluman semua, kami pada hari ini ada menerima 40 orang siswa dan siswi daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya yang datang melawat ISTEC, dan kita menjemput mereka turut hadir. Jadi dalam Dewan ini sekarang kami ada 40 siswa-siswi. Dan kami rasa berterima kasihlah kerana mereka berminat untuk mendengar ceramah pada hari ini. Tujuan utama program ceramah ini sebenarnya ialah untuk memupuk minat masyarakat, khususnya di peringkat siswa dan siswi, dan juga penyelidik tentang manuskrip Melayu. Seperti kita tahu, manuskrip Melayu adalah karya-karya bertulisan tangan oleh cendekiawan dan ilmuwan Melayu pada zaman dahulu yang sepatutnya tidak dibiarkan tersimpan di rumah-rumah lama, tetapi seharusnya dikaji isi kandungannya untuk faedah kita dan untuk masyarakat umum membacanya. Jadi dalam program ini, kami pihak Perpustakaan ISTEC ada menyediakan satu video pendek tentang manuskrip Melayu. Jadi sebelum kita meneruskan program, saya jemput pihak library ISTEC untuk menunjukkan satu manuskrip Arab tentang ilmu astronomi yang ditulis pada abad 15 untuk tontonan semua. Ini berfaedah untuk student yang siswa-siswi yang datang dari Akademi Pengajian Melayu dan juga masyarakat. Jadi sebenarnya di perpustakaan kita ni ada hampir 3,000 manuskrip dalam banyak bahasa Islam. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dalam Turki, bahasa Turki Utsmaniyah, dalam Farsi dan dalam Urdu. Jadi ini kita ketengahkan satu video kira-kira panjangnya 2 minit. Dijemput untuk ditonton bersama.
Terima kasih kepada pihak Perpustakaan ISTEC kerana menyediakan video berkenaan. Macam seperti saya sebutkan tadi, manuskrip yang ditayangkan itu ialah tentang astronomi. Jadi dalam bidang manuskrip Melayu pun ada manuskrip yang ditulis tentang astronomi. Tapi dalam konteks dunia Melayu ini, astronomi yang ditulis tu pada anggapan saya lebih kepada hal pelayaran. Macam kalau nak berlayar daripada satu tempat ke satu tempat lagi, masyarakat Melayu yang saya faham menggunakan petua-petua bintang. Petua-petua bintang, dan seperti yang kita sedia maklum, bila Magellan mengelilingi dunia, dia membawa seorang daripada wilayah kita ini, Nusantara, bersama beliau, dan dikatakan beliau ni mahir dalam bidang ilmu bintang. Bagi saya juga itu bidang astronomi. Panglima Awang, nama dia Panglima Awang. So itulah sedikit komen saya tentang video berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang kita sampai kepada peringkat syarahan sebenar pada pagi ini. Ceramah pada pagi ini akan disampaikan oleh Prof. Dr. Titi Pujiastuti dari Universitas Indonesia. Beliau amat berpengalaman dalam bidang manuskrip Melayu sejak awal lagi, dan selalu berhubungan dengan kami di Perpustakaan Negara pada masa itu. Saya bertugas di Perpustakaan Negara di Pusat Manuskrip Melayu, dan kami sentiasa berhubungan. Dan hubungan kami alhamdulillah sampai sekarang. Sehingga beliau mengatakan tidak selesa kalau saya panggil beliau profesor. Beliau lebih suka dipanggilnya Ibu Titi. Tapi saya tidak berani mengatakan saya akan memanggil beliau Ibu Titi. Lihatlah apa yang sebenarnya terjadi nanti. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Prof. Ibu Titi Pujiastuti ke majlis ini yang akan menyampaikan satu ceramah yang amat menarik, saya kira. Dan kami di ISTEC amat berterima kasih di atas kesudian Ibu Titi untuk menyampaikan ceramah pada hari ini selepas diundang oleh kami. Tapi sebelum itu saya ingin memaklumkan perkara umum, iaitu majlis ini akan diadakan selama 2 jam. Jam pertama ialah ceramah oleh Ibu Titi, dan jam kedua ialah soal jawab. Jadi untuk soal jawab ini diminta ditulis dalam chat box soalan-soalan, dan nanti saya akan bacakan kepada Ibu Titi untuk dijawab seterusnya. Saya melihat tajuk yang akan disampaikan pada pagi ini amat menarik, kerana ini menunjukkan keberadaan manuskrip Melayu di tempat-tempat ataupun di wilayah-wilayah pinggiran Nusantara seperti Papua, Maluku dan sebagainya, yang jarang kita ketahui sebelum ini, dan
usaha Ibu Titi dan kumpulan beliau untuk pergi ke tempat-tempat ini yang amat mencabar, saya difahamkan memang perlu menaiki perahu dan sebagainya, itu suatu pengalaman yang akan menarik perhatian kita. Jadi tajuk yang akan disampaikan oleh Ibu Titi pada pagi ini ialah Selintas Pandang Manuskrip Melayu Khazanah Kalimantan, Maluku dan Papua. Ya. Selintas Pandang Manuskrip Melayu Khazanah Kalimantan, Maluku dan Papua. Sebelum ini saya tak menyangka bahawa ada manuskrip Melayu di Papua. Sehinggalah saya diberitahu bahawa Prof. Titi ada dan kumpulannya ada menemui manuskrip Melayu di Papua. Itulah di antara perkara-perkara yang menarik perhatian saya. Biodata Ibu Titi ialah beliau dilahirkan di Jakarta, menyelesaikan sarjana di jurusan sastra pada tahun 85. Pada tahun 88 ke 90 mengikuti program pengkhususan filologi di Universitas Leiden, Belanda. Studi magister selesai pada tahun 91. Gelar doktor dicapai tahun 2000. 2006-2007 menjadi guest professor di Tokyo University of Foreign Studies, Jepun, dan dikukuhkan sebagai profesor bidang ilmu sastra tahun 2009. Sejak 1986 sampai sekarang menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beliau mengarang banyak buku. Antaranya Perang Dagang Persahabatan, Surat-surat Sultan Banten, Babak Arung Bondan, Javanese Historical Tradition, Sumber Tertulis Indonesia Tengah, Kalimantan Timur dan Utara. Dan saya bawa bersama saya sebab saya dapat dari teman-teman di Indonesia dulu 2 buku yang disunting oleh Ibu dan hasil kerja kumpulannya. Satu ialah Katalog Naskah Ambon dan yang satu lagi ialah Katalog Ringkas Naskah Kuna Papua. Saya ada menyimpannya ini. Dan saya amat menghargai teman di Jakarta yang memberi hadiah buku-buku ini kepada saya. Jadi sekarang sampailah kepada masanya kita mendengar syarahan daripada Prof. Ibu Titi Puja Astuti. Saya dengan segala hormatnya menjemput Prof. Ibu Titi untuk menyampaikan ceramah beliau atas tajuk manuskrip yang disebutkan tadi, iaitu Selintas Pandang Manuskrip Melayu Khazanah Kalimantan, Maluku dan Papua. Dijemput Prof. Ibu Titi. Baik, terima kasih. Sudahkah? Saya boleh masuk? Bisa dengar. Ya. Ya. Sebentar. Apakah cukup jelas? Tapi kenapa gambar lain besar-besar? Cukup jelaskah atau saya harus pakai? Cukup jelas ya. Jelas? Iya. Cukup keras suara saya.
Baik, kalau begitu terima kasih Pak Dr. Wan Ali. Nah, saya pakai dokter karena tadi saya disebutnya dengan Profesor Ibu Titi. Sekarang Bapak Dr. Wan Ali. Baiklah, terima kasih pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ISTEC yang sudah menjemput saya, mengajak saya untuk berbincang, itu bahasa Indonesia, untuk ngobrol bahasa gaulnya, milenialnya, tentang dunia naskah atau dunia manuskrip yang kuno-kuno, yang lama-lama, yang tidak begitu dikenal oleh halayak sekarang, anak-anak milenial sekarang, tetapi sebetulnya seperti kata Pak Wan Ali, dalam manuskrip lama adalah intan, berlian yang tak terhingga mahalnya, tak ternilai harganya. Begitu bukan Pak Wan Ali? Masih cukup jelas suara saya? Sebentar, saya pakai alat saja supaya lebih jelas. Maaf, saya gagap teknologi. Jadi, masih cukup jelas suara saya? Bu Mujiza menjelaskan. Tekan. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya coba dengan menggunakan alat saja. Apakah sudah cukup jelas? Halo? Ya. Jelaskah? Baik, kalau begitu kita mulai saja. Baik Bapak Ibu sekalian, puan-puan dan tuan-tuan yang saya hormati, pagi ini seperti disampaikan oleh Bapak Dr. Wan Ali bahwa tajuk ceramah saya adalah apakah boleh diputar slide saya? Sudah boleh diputar? Atau saya yang putar? Bagaimana? Bagaimana? Prof, Ya? Ibu Titi, Ya. boleh kalau Ibu Titi putarkan sendiri PowerPoint? Oke, baik. Iya, ya. Oke. Ini sudah terlihat Ya, kah? betul. Ya, baik. Ya, betul. Iya, kemarin kan mau dibuatkan background-nya, jadi saya tidak buat. Saya pikir akan disampaikan oleh ISTEC, tapi tidak apa-apa saya. Tak apa ya. Ya, pakai saya punya saja. Baik, jadi ini adalah tajuk dari ceramah saya, Selintas Pandang Manuskrip Melayu, Khasanah Kalimantan, Maluku, dan Papua. Nah, sebagai latar belakang, background-nya, saya memberi batasan dulu mengenai naskah Melayu. Jadi naskah Melayu saya batasi pada naskah tulisan tangan atau litograf yang ditulis dengan huruf Jawi, huruf Arab Melayu atau disebut juga Arab Gundul. Begitu. Nah, selama penyelidikan saya di ketiga provinsi ini, saya pergi ke beberapa tempat yang menurut banyak orang mungkin belum pernah atau bukan belum pernah, tetapi kurang populer ya. Nah, saya pergi ke daerah Kalimantan. Nah, khususnya Kalimantan yang saya sampaikan untuk perbincangan hari ini adalah Kalimantan Timur dan Utara. Kemudian juga ke daerah Maluku. Di sini saya mengkhususkan atau
mengarahkan penyidikan saya ke daerah Ambon dan Maluku Utara. Maluku Utara dikenal juga dengan istilah Maluku Kieraha. Apa itu? Nanti kita lihat. Dan yang daerah ketiga adalah Papua. Sebenarnya ini Papuanya Papua Barat. Nah, itu di mana saya lakukan di daerah yang saya dapatkan manuskrip adalah di Sorong, Pulau Dom, dan Fak-Fak. Sebetulnya di banyak tempat ada, tapi tidak memungkinkan pada waktu itu untuk datang ke sana. Sementara waktu penyidikan saya lakukan beberapa tahun, seperti di Ambon itu saya melakukannya pada tahun 2010 dan sampai ke 2011. Di Papua saya lakukan tahun 2013 sampai 2014 terlalu lama, terlalu kuno. 2014, ini 2 tahun saya melakukan penelitian di Papua, penyidikan naskah di Papua sampai 2 tahun. Lalu tahun 2015 saya melakukan penyidikan manuskrip di daerah Maluku Utara, yaitu di Maluku Kieraha tadi. Dan tahun 2019 di Kalimantan. Kalimantannya mana? Kalimantan Timur dan Utara. Sebetulnya 2016, 17, 18 saya juga melakukan penyidikan, tetapi ya itu tidak saya sampaikan pada kesempatan ini, meskipun sudah dilakukan. Manuskrip Indonesia di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu saya dapatkan seperti tadi di beberapa tempat, dan meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, dari ribuan pulau itu yang memiliki manuskrip itu tidak semua tentu saja. Nah, artinya ada pulau-pulau yang masyarakatnya menggubah atau membuat atau menyalin manuskrip dan memelihara peninggalan tertulis warisan nenek moyang mereka sendiri, atau para cendekia tadi yang disampaikan oleh Pak Wan Ali, para cendekiawan kita di masa lalu, karena memang orang yang bisa menulis dan membaca, yang bisa menyampaikan ide-idenya dengan baik dan sempurna sehingga bisa dibaca oleh orang sekarang adalah para cendekia. Itu yang disampaikan pada waktu itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicarakan tadi seperti sudah saya sampaikan, manuskrip Indonesia yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, khususnya manuskrip Melayu yang terdapat di wilayah Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sebetulnya bagaimana keadaan manuskrip Melayu di wilayah-wilayah tersebut? Apakah sudah ada penyidikannya dan bagaimana hasilnya? Inilah yang menjadi persoalan kami pada waktu itu, saya dan teman-teman yang melakukan penyidikan ke beberapa daerah tadi. Nah, manuskrip Melayu, saya mulai dengan manuskrip Melayu dari Indonesia Tengah, saya ambil di Kalimantan. Nah, untuk Kalimantan, pada kesempatan ini saya membatasi pada daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kenapa Kalimantan Timur dan Utara saya batasi? Kalimantan Timur banyak naskahnya, dan juga di situ ada kerajaan. Kalimantan Utara sebetulnya juga ada kerajaan. Tetapi, yang masuk menjadi wilayah ke Indonesia kan tidak semua. Dan di Kalimantan Timur, saya meninjau atau saya pergi bukan saya, tapi saya dan tim dan grup saya pergi ke daerah Berau, Samarinda, Kutai, dan di Berau ini kami mengunjungi Istana Gunung Tabur, Keraton Sambaliung dan sekitarnya. Jadi di wilayah Keraton Sambaliung itu juga ada orang-orang masyarakat yang memiliki manuskrip. Di Museum Batiwakal, ini juga di Berau. Museum Siraja, dulu merupakan semacam sekretaris atau menjabat sebagai menteri yang mengurus persuratan dan sebagainya. Dan sekarang koleksinya menjadi koleksi dari Museum Siraja. Dan Kampung Bangun, sebuah desa yang agak jauh dari Berau, tetapi di sana ada seorang nenek yang mempunyai naskah dan masih mampu membaca naskah manuskrip lama yang dia punya. Ini adalah foto kami bersama Sultan Gunung Tabur, yaitu pemilik manuskrip. Inilah Sultan pemilik Gunung Tabur, pemilik naskah Sultan Gunung Tabur. Ini Ibu Mujizah ada di sini. Ada Bu Mujizah, ini saya, ini Pak Nanang, dan ini juga pemotret kami.
Ini saya lupa, ini Ibu Sultan, Ibu Sultan. Jadi ini Ibu Ita Syamtasya, seorang sejarawan yang juga banyak menulis tentang sejarah Kalimantan. Nah, ini sebagian dari tim kami yang pergi ke Istana Gunung Tabur. Beliau Sultan Gunung Tabur. Dan kemudian selama di Berau, nah ini Ibu Mujizah. Ibu Mujizah menaiki kendaraan sungai di Berau. Jadi kalau ke Berau itu kita boleh melalui jalan sungai. Sungainya namanya sungai sebentar saya lihat. Saya lupa nama sungainya. Sebentar. Sungai di Berau ini saya lupa namanya, sungai apa ya Bu Mujizah? Saya lupa. Itu boleh melalui sungai, kami pergi ke seberang di sebelah sana karena Museum Batiwaka ada di seberang sini, sementara kotanya ada di seberang sebelah sini. Jadi kalau mau ke sana bisa melalui kendaraan sungai ini, perahu kecil, bisa boleh melalui jalan darat. Jadi jalan darat berputar, itu makan waktu sekitar paling sedikit setengah jam. Kalau konon kabarnya, kalau pakai kendaraan sungai ini, bukan kabarnya ya, tapi begitu kenyataannya, itu hanya 5-10 menit saja, karena hanya menyeberang saja. Nah, ini kami berjejer di tepi sungai. Ini saya, Bu Mujiza, Bu Ita, dan Pak Nanang, Pak tim peneliti saya. Selama di Berau, kami numpang, kalau orang Jakarta bilang mejeng, ya, di pinggir sungai begitu. Dan ini adalah Museum Batiwakal, tempat sebetulnya di sini tidak disimpan naskah karena dengan sengaja di sini hanya barang-barang. Tetapi untuk koneksi ke daerah Berau, kami memang melalui museum ini. Di Samarinda, kami pergi ke Masjid Tua Sirotol Mustaqim dan di koleksi masyarakat. Jadi kami juga mendapatkan naskah di koleksi masyarakat. Kalau di daerah Berau ini selain milik Pak Sultan, Gunung Tabur juga ada milik pemilik naskah lainnya yang masyarakat biasa. Ini adalah maaf kecepatan terlalu cepat. Nah, ini di Samarinda Masjid Tua Sirotol Mustaqim. Inilah Masjid Tua Sirotol Mustaqim di mana kami mendapatkan naskah tua berupa Al-Quran, yang 2 buah Al-Quran, tetapi Qurannya sudah sangat buruk keadaannya sehingga sulit untuk difoto secara lengkap. Jadi hanya bagian-bagian awal saja. Karena mereka hanya menyimpannya begitu saja dalam kotak kaca tanpa perawatan yang baik. Sehingga 2 Quran yang terdapat di Masjid Tua Sirotol Mustaqim ini keadaannya sangat memprihatinkan. Di Kutai kami pergi ke Museum Mula Warman dan juga ke tempat di Keraton atau Istana Kutai Kertanegara. Dan selain itu kami juga mendapatkan naskah di koleksi masyarakat. Ini adalah Museum Mula Warman. Di sini cukup banyak naskah disimpan. Naskah manuskrip disimpan, manuskrip di sini ada Quran, kebanyakan Quran dan juga naskah lainnya. Dan ini kami pergi ke Istana Kerajaan Kutai Kertanegara. Ini adalah sebagian peneliti kami. Ini narasumber kami, Pak siapa namanya, Pak Rusdiansa. Ini Pak Dwi yang menjadi salah satu teknisi kami. Ini saya, ini Ibu Dwi juga. Dia linguis, dan ini Ibu Rias. Dia peneliti juga, peneliti naskah juga. Jadi kami bersama-sama berfoto bersama Bapak Haryo Huger. Dia adalah salah seorang kerabat keraton istana. Ini adalah istana di dalam istana. Di Kalimantan Utara kami hanya mengunjungi namanya daerah Nunukan. Nunukan itu menurut orang setempat adalah pohon yang dipakai sebagai tempat untuk mengkaitkan perahu yang sedang berlayar. Maksudnya berlayar akan singgah ke daerah itu lalu disangkutkan di pohon itu. Nah, itu disebut nunukan kalau orang Kalimantan Utara menyebutnya. Jadi sejak itu desa itu disebut desa, bukan desa ya,
tempat namanya wilayah, namanya Nunukan. Nah, kami hanya di Kalimantan Utara kami hanya bisa atau kami hanya dapat pergi ke tempat Nunukan ini. Yang lain tidak bisa kami kunjungi karena keadaan jalan dan juga waktu yang tidak memungkinkan. Nah, daerah penyimpanan manuskrip yang di Kalimantan ini yang di Kalimantan Timur yang tidak kami kunjungi pada waktu itu di Pasar, dan yang kedua di Keraton Bulungan. Jadi di Kalimantan Utara itu sebetulnya bukan cuma Nunukan, tapi juga ada Keraton Bulungan. Tetapi di Keraton Bulungan itu jaraknya 6 jam dari Nunukan, sementara Pasar itu Pasar itu dari Kutai itu jaraknya juga sekitar 6 jam, memakan waktu cukup lama dan ke jalan yang tidak baik, kok menurut informasi narasumber, sehingga kami tidak sempat ke sana. Harusnya pergi juga ke pasar karena di pasar sebetulnya juga ada beberapa naskah. Dan di Keraton Bulungan tidak kami kunjungi dengan sengaja karena selain jarak yang 6 jam perjalanan ke sana juga konon menurut narasumber salah seorang kerabat Keraton Bulungan, naskah-naskah di Keraton Bulungan sudah dibakar ketika terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 65. Jadi koleksi naskah yang ada di Keraton Bulungan dibakar habis oleh pada waktu itu politik sedang rawan di Indonesia dan itu dibakar sehingga tidak lagi ada tersisa naskah di sana. Sehingga kami juga memang selain waktu dan juga jarak yang jauh, kami tidak sempat ke sana karena juga sedih ya mendengar kabar bahwa naskah di sana sudah habis dibakar. Di Nunukan ini adalah salah satu masjid, namanya masjid pertama yang dibangun di Nunukan, namanya Masjid Nurul Iman. Inilah masjid pertama yang ada di Kalimantan Utara. Sekarang sudah bagus. Kalau dulu ya masih pakai kayu, kemudian atapnya juga dengan sirap, ya dengan kulit kayu itu dipakai. Tapi sudah diperbaiki dan sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini adalah Pak Wahab. Yang ini Pak Wahab, ini Ibu Wahab, ini saya, ini Ibu Novi, dan ini Bapak Adib dari UIN Jakarta. Ibu Novi seorang linguis, ahli tata bahasa. Dan ini Pak Wahab dan Ibu Wahab. Pak Wahab adalah keturunan keempat dari pendiri masjid ini. Jadi beliaulah pewarisnya, gitu. Dan pada beliaulah kami mendapatkan naskah yang sampai sekarang masih ada. Sebetulnya naskah yang di tempat Pak Wahab ini ada 3 naskah, 1 berupa Al-Quran, itu katanya tidak bisa dikeluarkan karena ya sudah sangat tua. Yang kedua adalah sholawat Nabi, salawat Barzanji, dan yang ketiga adalah sebuah naskah kumpulan doa. Nah, salawat Barzanji ketika kami berkunjung ke rumah Pak Wahab, ini cerita yang lain, dan kami akan memotret naskah Pak Wahab. Pada naskah Quran tidak bisa difoto, tetapi ketika kami mau mendigital naskah tadi salawat Barzanji, itu kameranya yang tidak mau bekerja, tidak mau merekam foto. Padahal sebelumnya kami pergi ke rumah Pak Sulaiman, ini lancar saja semua. Ini Pak Sulaiman sekarang menjabat sebagai ketua Masjid Nurul Iman. Pada beliau ditemukan sejumlah surat-surat begitu. Nah, kembali saya bercerita kepada naskah milik Pak siapa namanya ini, Pak Wahab. Ini salah satu naskahnya saya sampaikan tadi. Ini kan saya boleh cerita ya sedikit ya, bahwa naskah yang ada di rumah Pak Wahab ini yang salawat Barzanji tadi tidak mau difoto. Padahal saya bilang kami sudah memotret naskah yang lain dan semua lancar saja. Jadi kenapa alasannya saya tidak tahu, tetapi saya minta kepada pada teman saya untuk membawa ke kamera ke toko untuk memperbaiki kalau itu ada kerusakan. Ternyata konon silver dari kamera itu rusak.
Padahal kamera tidak jatuh dan tidak apa-apa, semua dipegang baik-baik saja. Jadi ketika kami memotret naskah di rumah Pak Sulaiman, semua lancar, tapi ketika mulai memotret di rumah Pak Wahab untuk naskah Shalawat Berjanji tidak bisa. Jadi saya akhirnya bicara pada naskah itu. Saya bilang, "Saya minta izin untuk memotretmu, memotret tulisanmu, karyamu karena untuk supaya bisa dibaca oleh anak-anak sekarang, masyarakat sekarang, supaya ilmu yang Bapak tuangkan yang dalam naskah itu bisa dimanfaatkan oleh orang sekarang." Dan ajaib memang saya bilang ajaib seperti sulap. Itu ketika teman saya membawa kembali dari toko kamera, mereka bilang, "Ini filternya yang rusak, Bu." Oke, kalau gitu tidak usah pakai filter dan dipotret biasa. Akhirnya berhasil. Jadi itu apa namanya, ada sesuatu yang menarik dari naskah Bapak Wahab ini. Dan konon memang naskah itu ditulis oleh kakeknya sendiri. Namanya Wabub Wajo kalau tidak salah, itu ada namanya. Maaf saya lupa ada di dalam buku ini, dalam buku yang saya tulis ini namanya. Sebentar, mungkin ada di sini. Maaf ya, saya suka lupa-lupa. Nanti saja saya ingat-ingat. Nah, itulah pengalaman menarik ketika berkunjung ke Nunukan, ke Kalimantan Utara. Kalau dipikir-pikir naskahnya kan cuma apa namanya, Shalawat Berjanji. Sebetulnya kan tidak ada sesuatu yang eh, berkonotasi keramat atau apa begitu ya, karena dia sholawat biasa. Dan cuma memang karena mungkin saya tidak tahu alasannya apa, tapi ketika saya sudah bicara pada naskah itu, baru naskah itu mau difoto. Tadinya tidak mau sama sekali, begitu. Selain Pak Wahab tadi ada Pak Sulaiman, inilah juru foto kami, namanya Farhan, bersama Ibu Novi bekerja, memotret naskah. Ya, itu pengalaman kami di Nunukan. Oh ya, kami juga sempat mengunjungi rumah perbatasan di Kalimantan Utara. Nah ini rumah perbatasan ini ada Ibu Novi sedang istilahnya mejeng ya di halaman mukanya. Dan ini adalah situasi di dalam rumah itu. Jadi sebagian rumah adalah Malaysia, sebagian lagi Indonesia. Jadi kami berakting seolah-olah kami hampir berpisah ya, itu dengan berpegangan tangan, saya di Malaysia dan Bu Novi di Indonesia. Padahal kami berada dalam satu rumah. Ini sesuatu yang menarik untuk kami, terutama untuk saya, kami ingin juga mengunjungi daerah perbatasan seperti itu dan sangat menarik. Nah, jumlah manuskrip yang berhasil didata dan digital di daerah Kalimantan Utara dan Timur tadi, jumlahnya 84 naskah, tidak banyak ya. Karena di Nunukan cuma sedikit. Nah, tapi jumlah manuskrip Melayunya hanya 61. 61 ini pun berupa surat 22 jumlahnya. Jadi surat-surat, ada surat dari raja apa namanya tadi, raja Sultan keturunannya dan sebagainya, Sultan Gunung Tabu dan sebagainya. Lalu ajaran Islam berupa umpamanya bagaimana sholat, bagaimana berwudu, semacam begitu. Ada sastra, sastra ini saya masukkan sastra seperti hikayat Nabi bercukur, atau juga ada cerita dari siapa namanya Fatimah begitu. Ada juga syair apa namanya Ibu Hasna itu, jadi semacam hikayat atau syair begitu, saya masukkan di sini cuma ada 5 berupa peta. Nah, petanya ini peta wilayah milik satu kerajaan tertentu atau milik dari keluarga tertentu begitu. Dan ada sejarah ini bisa tentang sejarah Berau, sejarah Kutai, masuk ke dalam kelompok sejarah. Ya. Ada catatan harian, ini rata-rata milik keraton biasanya, catatan harian berupa jual beli atau peminjaman dan sebagainya. Lalu ada primbon. Primbon ini kalau orang Jawa ya, saya bilang saja primbon seperti naskah umpamanya tentang obat-obatan, itu masuk dalam primbon. Lalu ada jimat. Nah, jimat ini di Berau ditemukan bagaimana
supaya menjadi sakti dan sebagainya, menjadi kuat dan sebagainya. Itu koleksi naskah yang ada di koleksi naskah yang ditulis dengan huruf Jawi dalam bahasa Melayu. Tapi tidak semua, ada juga yang ditulis seperti yang ajaran Islam ini biasanya ditulis dalam 2 bahasa dan 2 aksara begitu, pakai Arab dan pakai Jawi begitu ya. Kemudian manuskrip Melayu di Maluku. Nah, Maluku itu dikenal dengan nama Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Selatan. Nah, Maluku Selatan tidak saya bicarakan di sini. Yang kita bicarakan hanya Maluku Utara dan Tengah saja. Nah, penyidikan manuskrip di Provinsi Maluku hanya dilaksanakan di Maluku Utara yang dikenal juga dengan nama Maluku Kieraha. Yaitu Maluku Kieraha ini di wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Maluku empat daerah, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo. Dan di Ambon, itu Maluku Tengah, penyidikan dilaksanakan di Pulau Hitu, Ambon, Pulau Haruku, dan Laihitu. Sebetulnya nama daerah yang mau kami kunjungi banyak, tetapi daerah naskah yang bisa kami dapatkan, dari manuskrip yang bisa kami capai, hanya di beberapa tempat ini saja. Jumlah manuskrip yang berhasil didata digitalisasi dari koleksi Maluku cukup banyak, 258, tetapi yang hanya manuskrip Melayu hanya 100. Di daerah Maluku Utara hanya ada 17 manuskrip Melayu dan di Ambon ada 83 manuskrip Melayu. Kenapa Maluku Utara hanya sedikit? Meskipun sebetulnya di beberapa tempat, seperti di Tidore, itu cukup banyak kami temukan naskah. Tapi Maluku di Ternate masyarakat sangat tertutup, di Jailolo dan Bacan juga sangat tertutup. Mereka tidak membuka diri dan mereka takut. Bahkan ketika di Ternate ada salah seorang imam di daerah itu di Ternate, imam dari Keraton Ternate itu berkata kepada saya, ilmu kami tidak bisa dibaca sembarang orang, tidak bisa diwariskan oleh sembarang orang. Tapi kalau ibu mau, saya bisa mewariskan hanya kepada ibu, yaitu kita 4 mata. Saya tidak mau, karena saya takut kalau 4 mata. Daripada 4 mata, saya bilang saya nggak usah saja. Jadi saya hanya mendapatkan sedikit naskah yang ada di Ternate. Tidore cukup banyak, karena di Tidore orangnya lebih terbuka, lebih bisa menerima. Jadi di sana kami menemukan ada satu orang yang mempunyai naskah lebih dari 40 sebetulnya, koleksi manuskripnya, tetapi sudah sangat rusak, kebanyakan sangat rusak, sehingga harus merapihkan, membetulkannya saja memakan waktu yang cukup lama. Sehingga karena itu kami hanya bisa mengambil sedikit saja di daerah Tidore ini. Dan juga apa namanya, naskah-naskah yang lain seperti dari Bacan hanya satu orang yang bersedia menyerahkan naskahnya, dan yang di Jailolo hanya berupa naskah-naskah jimat. Dari 17 yang ada dari naskah Tidore yang cukup banyak tadi, kami hanya bisa mengambil beberapa saja yang sifatnya berupa naskah Melayu. Yang lainnya mayoritas berupa naskah yang ditulis dengan huruf Arab, dengan bahasa Arab. Seperti Al-Quran cukup banyak gitu. Di Ambon ada 83 manuskrip Melayu. Apa saja, nanti kita lihat apa saja naskah yang bisa kita temukan di tempat itu. Di Maluku Utara, disebut Maluku Kieraha, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, manuskrip didata berubah, jumlah naskahnya 67, dimiliki oleh 12 orang. Dari 67 ini, manuskrip Melayu hanya 17. Tadi saya bilang, berupa surat ada 4, berupa sastra, kayak seperti hikayat, dan sebagainya. Ajaran Islam 61 ini yang paling banyak, berupa hukum 1 dan doa 1. Ini ditulis dalam bahasa Melayu dan aksara Jawi. Ajaran Islam seperti saya bilang tadi, ya kebanyakan berupa pelajaran sholat, pelajaran wudhu, pelajaran ada fikih, ada macam-macam seperti begitu. Sastra ada yang berupa hikayat, ada yang juga syair seperti itu. Ini adalah halaman depan Istana Ternate saya kira nih. Istana Ternate dengan Tidore hampir sama modelnya seperti ini begitu. Jadi ini serambinya. Nah,
ini ketika kami bersama rekan-rekan di Istana Ternate, konon kabarnya ini sekarang sudah menjadi Sultan Ternate. Saya lupa namanya. Ayahnya adalah dulu mahasiswa di Fakultas Sastra di jurusan filsafat gitu. Nah, beliaulah sekarang menjadi sultan, saya lupa namanya gitu. Dan ini Ibu Pris saya kira ya. Ibu Pris ya, Bu Pris ya, dan Ibu Novi dan Pak Nanang menjadi teknikal untuk pemotretan. Kita ke Ternate pada waktu itu. Dan ini adalah kami memotret, saya kira ini Ternate atau Tidore, saya lupa ini. Hampir sama, ini Ternate mungkin karena ini Gunung Gamalama ini. Ini Gunung Gamalama. Jadi apa namanya? Ini kami memotret dari teras di sini, dari sini kami memotret begitu. Ya. Kemudian, ini ketika di pantai Ternate pagi-pagi kami berjalan kaki dingin, enak, segar. Nah, ini pantainya, pantai Ternate kami di apa namanya? Di pinggir laut. Dan ini situasi ketika kami melakukan pemotretan naskah di kediaman Jogugu di Jogugu Keraton Tidore. Jogugu itu adalah jabatan Perdana Menteri di Tidore dan kami melakukan pemotretan naskah di sana. Di kediaman Jogugu ini sebetulnya konon kabar menurut informasi seseorang teman, kalau tidak salah Ibu Mujiza, itu ada naskah yang bernama apa namanya, tembaga, naskah tembaga. Tapi ketika saya tanyakan, ya itu konon isinya tentang undang-undang kerajaan Tidore. Tapi ketika saya tanyakan kepada Pak Jogugu, beliau bilang naskah tembaga itu sudah rusak, jadi tidak bisa dikeluarkan lagi. Dan istilah kata tembaga adalah karena sudut dari naskah itu di sininya begitu diikat dengan tembaga, bahan tembaga, maka disebut naskah tembaga. Di sudut sini biasanya kalau naskah-naskah Islam ya suka ada hiasan pakai emas atau apa gitu, dan dia pakai tembaga. Covernya atau sampulnya itu ada tembaganya gitu, disebut naskah tembaga. Dan itu tidak bisa kami foto lagi karena katanya sudah sangat rusak, tidak mau dikeluarkan. Dan ini tempat wisata di Ternate, kami juga sempat ke sana. Ini namanya Batu Angus. Jadi daerah itu seperti karang yang hangus begitu. Itu tempat wisata. Jadi kami sambil bekerja menyempatkan diri untuk jalan-jalan juga. Nah, ini adalah wilayah penelitian kami di Ambon. Jadi di Ambon kami pergi ke sini. Sebetulnya banyak daerah yang kami kunjungi. Nih ada macam-macam ini peta yang saya ambil saja dari Google ini karena ini harusnya kami pergi ke Tulehu, ke Tual, kami hanya pergi ke Morella, kemudian ke Wakal, Seit kami pergi, kemudian ke beberapa tempat yang lain, tapi tidak semua. Jadi ini ada pulau nanti Pulau Haruku, begitu kami pergi ke sana, dan itu tempat yang sangat berkesan dari segi pengalaman. Nah ini Pulau Haruku, kami dari Ambon pergi menyeberang ke Pulau Haruku. Jadi ketika kami pergi ke Pulau Haruku, sudah diberitahu oleh penduduk setempat kalau mau kembali ke Ambon dari Pulau Haruku tidak boleh lebih dari jam 12 siang. Dan kami waktu itu karena naskah yang kami peroleh, manuskrip yang kami peroleh baru selesai siang, jadi kami pulang dengan naik perahu. Bukan perahu ya, atau perahu ya, kapal kecil hanya muat 6 orang dengan mesinnya mungkin 1,5 PK atau 1,5 PK, mesinnya kecil sekali. Kami harus melalui lautan ini, lautan sebegini luasnya, kecil jaraknya. Menurut orang setempat Pulau Haruku ke Ambon ini, ke Pulau Hitu ini kecil, pendek saja, hanya setengah jam. Tetapi kami rasanya entah berapa jam, karena di tengah laut yang luas sekali, bayangkan lautan lepas luas sekali, kami hanya naik perahu kecil dengan mesin 1,5 PK, terombang-ambing di tengah laut yang begitu besar, yang begitu luas. Saya sudah berpikir, aduh kalau perahu, ombak dari jauh sudah besar-besar, kalau menerpa perahu itu dan kami terguling,
saya pasti mati. Karena apa? Waktu itu kebetulan saya memakai jaket yang dari handuk, bahannya handuk. Jadi saya sudah tahu kalau saya kena air pasti tambah berat kan. Jadi saya pasti langsung ke darat, ke dasar laut. Dan itu saya tidak tahu berapa jauhnya, berapa dalamnya. Pokoknya menurut orang setempat sebetulnya jaraknya cuma setengah jam. Jadi kalau menurut menurut, orang yang mengendarai, orang yang mengurus perahu itu, nelayannya atau apalah itu namanya, itu bilang, "Oh tidak apa-apa Ibu, ini ombaknya ombak selam, tidak masalah." Maksudnya ombak Islam, begitu. Jadi tidak galak dan tidak jahat. Mereka akan mengantarkan kita sampai ke daratan, begitu katanya. Tapi ya kami semua ketakutan di dalam perahu itu. Menyeramkan, menegangkan, bukan menyeramkan, menegangkan, sangat menegangkan. Tapi memang, penelitian di daerah Ambon, di daerah Indonesia Timur itu selalu, kami harus berkendaraan laut. Jadi berkendaraan, bukan berkendaraan laut, kami harus melalui lautan kalau mau ke mana-mana, karena memang tidak ada yang bisa kami lakukan kalau tidak orang sana memang itu kendaraannya. Jadi kami buat orang Jakarta yang biasa naik bis, naik motor begitu, naik oto, tentu saja sangat menegangkan, naik, perahu dengan, di tengah laut luas seperti itu. Jadi tapi itu sangat menyenangkan buat kami. Menyenangkan dan menegangkan, gitu. Sayang, saya tidak punya, foto-fotonya karena kebetulan, laptop yang saya gunakan, komputer yang saya gunakan untuk selama penelitian di Ambon, itu rusak dan saya minta betulkan kepada seorang teknisi, tapi justru malah hilang. Jadi, data kami yang bukan tentang manuskripnya, kalau manuskripnya sudah aman dan sudah dikirim ke, British Library, jadi sudah aman, sudah ada di sana, tetapi informasi atau foto-foto lain yang berkenaan dengan situasi dan keadaan di Ambon, kami tidak punya lagi, sayang sekali. Nah, manuskrip di Ambon ini antara lain terdapat di Pulau Ambon, dari berbagai pulau yang sebetulnya kami, punya rencanakan, itu ada cukup banyak sebetulnya di Ambon ini yang mau kami kunjungi, seperti di Kecamatan Lehitu Hitu Lama, Hitu Baru, kemudian Hitu Lama, Hitu Beseng, kemudian Waka, Dahila, Daketetu, ada Seit, ada Negeri Lima, dan Uria, dan Ambon. Tetapi yang kami bisa kunjungi hanya di Pulau Hitu itu, di Pulau Ambon ada Hila dan Hitu. Dan di Pulau Haruku ada Kabau dan Ketetu, dan di Lehitu ada Morela, Pelau, dan Seit. Jadi hanya ada 7 tempat atau 7 negeri yang bisa kami kunjungi yang mempunyai koleksi naskah, mempunyai koleksi manuskrip manuskrip di situ. Nah, jumlah manuskrip yang tercatat selama penelitian di Ambon ada 191, tapi manuskrip Melayu hanya 78. Jumlahnya yaitu berupa sastra 12, ada tentang syair pokoknya tentang syair dan hikayat semacam begitu. Ada catatan harian jumlahnya 17, berupa doa 10, sejarah 5, surat 18, berupa alam, yaitu tentang bagaimana tentang keadaan alam, tentang perubahan-perubahan alam seperti begitu. Ada pribon dan ada jimat. Itu jumlah yang bisa kami catat yang ditulis dengan bahasa dan aksara Jawi, bahasa Melayu dan aksara Jawi. Itu yang ada di Ambon, dan perjalanan di Ambon ini sangat menegangkan seperti saya bilang tadi. Sebetulnya di Ambon ini kami juga sempat mengunjungi di Pulau Haruku. Di Pulau Haruku itu ada Kabau, ada Pelau, ada Kailalo, ada Romohoni, ada Rohomoni. Nah, cuma di Pulau Haruki itu negeri Pelau dan Rohomoni itu sedang berkelahi. Jadi mereka saling membunuh. Kalau ada orang Pelau datang ke Rohomoni dibunuh, orang Rohomoni datang ke Pelau dibunuh. Jadi waktu itu kami sampai di Kabau, lalu bagaimana untuk bisa sampai ke sana harus melewati desa yang lain. Maka kami pergi dengan naik satu-satunya mobil, satu-satunya oto yang bisa melalui kedua desa dengan selamat adalah mobil dokter
dan itu berarti ambulans yang boleh lewat. Jadi kami para peneliti naik mobil ambulans itu melalui 2 desa itu dengan aman gitu, sampai ke daerah yang disebut dengan Rohomoni. Tapi sebetulnya di Rohomoni ada sejumlah manuskrip, dan narasumber saya sudah menyatakan penduduk desa sedia untuk kami datang ke sana dan membuat fotonya. Tapi ketika kami sampai di sana, tiba-tiba saja penduduk desa berapat, meeting mereka dalam meeting yang mendadak, dan kami diputuskan untuk tidak boleh memotret, tidak boleh memegang naskah merupakan milik keramat dari masyarakat setempat. Pada waktu itu kami menunggu lama sekali dan akhirnya putusan rapatnya tidak mengizinkan kami. Kebetulan ketika kami sedang menunggu rapat, sedang menunggu mereka berembuk, salah seorang pemotret kami, teknisi kami, Pak Munawar Holil yang sekarang menjadi Ketua Manasa Umum, jadi Ketua Manasa, itu memotret masjid yang ada di sana. Dan tiba-tiba saja ketika dia sudah selesai memotret, ada sebilah parang di lehernya. Dan dikatakan, kamu hapus foto itu atau kamu mati. Jadi, wah, terkejut dia, langsung dia hapus itu fotonya. Tidak boleh. Memotret naskah, memotret masjid pun tidak boleh. Apalagi naskahnya. Itu tidak boleh. Jadi kami tidak berhasil apa-apa di Rohomoni kecuali mendapatkan sesuatu yang menegangkan. Tapi ya, nanti kami bisa juga ke tempat yang lain, ya memang tempat di Ambon, wilayah di sana itu tidak semua terbuka gitu. Jadi hanya ada seperti misalkan di tempat desa tertentu ada yang punya sejumlah naskah, tapi naskah yang manuskrip yang boleh difoto juga hanya 3. Nah, mereka tidak boleh kami tidak boleh memotret semua naskah yang ada karena mereka sangat percaya itu warisan dari nenek moyang dan sangat berharga, sangat keramat istilahnya. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang sangat menegangkan dan menyenangkan untuk kami. Tapi ada juga perjalanan kami ketika kami ke Hitu dari Ambon mau ke Morella, kami jembatannya rusak. Jadi kami terpaksa harus melalui sungai. Jadi oto kami melalui sungai, ya kami turun semua dan berjalan di atas sungai. Untung sungainya tidak ada airnya, airnya kecil sedikit, jadi ya enak saja begitu. Kalau sungainya deras, kami tidak bisa sampai ke sana. Seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang sangat menegangkan, menyenangkan, tapi mencemaskan, tetapi sangat berakar dalam dari kami. Sehingga menurut kalau banyak orang mengatakan bahwa filuluh itu hanya suatu pekerjaan yang tidak berguna karena hanya mengkaji atau hanya bisa melihat naskah-naskah tua, naskah-naskah kuno yang tidak ada artinya, itu salah besar. Karena sebetulnya pada naskah-naskah itu seperti naskah koleksi dari Keraton Hitu Lama, itu ada naskah tentang bagaimana menentukan hari puasa, hari pertama puasa, hari lebaran dan sebagainya. Itu dengan ilmu falak jadi seperti tadi ada Quran tentang ilmu falak, sama di Ambon juga ada begitu. Koleksi dari kerajaan Hitu Lama. Itu punya naskah seperti itu. Yang itu saya masukkan dalam kelompok alam seperti itu. Jadi kalau dibilang tidak berguna, tidak mungkin. Semua ditulis oleh nenek moyang kita, semua dengan tujuan yang pasti untuk untuk membantu menjelaskan berbagai masalah, berbagai persoalan. Seperti umpamanya seperti umpamanya waktu saya ada satu naskah di daerah Bengkulu itu yang menyatakan umpamanya kalau Anda mendengar suara gemeruduk itu bahasa Jawa. Suara petir, bukan petir, kalau petir itu sudah besar. Suara apa sih? Yang kalau geluduk tapi kecil, jadi dari jauh geluduk gitu dari jauh terdengar. Nah itu konon kabarnya musim ipun kalau di Bengkulu. Apa itu ipun? Ipun itu teri yang kecil-kecil.
Nah, pada waktu itulah musim ipun jadi banyak sekali ipun ada muncul di laut gitu, di perairan dan itulah, kesempatan para nelayan panen istilahnya, mendapatkan banyak ikan kecil, seperti itu. Nah, itu hanya ada dalam naskah yang seperti itu, pengetahuan-pengetahuan seperti itu, dan itu bisa dibaca oleh, orang dulu dan diwariskan kepada kita. Sayangnya tidak banyak orang yang bisa membaca lagi naskah-naskah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan manuskrip Melayu yang ada di Papua? Di Papua, daerah yang punya manuskrip adalah di Papua Barat. Menurut penuturan para narasumber yang merupakan pemuka agama Islam dan petuanan, di sana raja disebut petuanan ya. Islam telah masuk ke Papua dan menyebar di wilayah pesisir terjadi pada sekitar abad ke-16-17. Dan pangkal dari penyebaran Islam di Papua adalah Sorong dan Fak-Fak. Di Papua sendiri sebetulnya daerahnya cukup banyak yang bisa kami kunjungi, seperti pada tahun 2013 kami melakukan penelitian di Papua selama 2 tahun, mendapat dana untuk penyidikan di sana. Seperti 2013 itu kami melakukan penelitian di Sorong, Pulau Dom dan Fak-Fak. Ini yang kami kunjungi. Tapi yang tahun 2013 itu di Sorong, Pulau Dom dan Kokas, dan tahun 2014 itu di daerah Misol, Waisai. Waisai itu adalah ibu kota Raja Ampat, Saunek dan Fak-Fak. Di Fak-Fak ada 3 tempat, yaitu di Kokas, Patimburak dan Patipi. Nah, inilah daerah yang kami kunjungi selama di sana. Tapi naskah hanya ditemukan atau manuskrip hanya ditemukan di Sorong, Pulau Dom, dan Fak-Fak. Manuskrip yang tercatat berjumlah 89. Dari ke-89 manuskrip tersebut, yang berupa manuskrip Melayu berjumlah 43. Apa isinya? Tentang sastra ada 3, ajaran Islam 24, doa 7, catatan, ada 2 catatan harian biasanya, ada pribot 1, sejarah 1, dan surat 1. Nah, ini adalah ketika kami sampai di Pulau Dom. Pulau Dom itu dari Sorong, itu sebenarnya dekat saja. Kami naik perahu ke sana, dan lautnya itu tenang sekali, jadi tidak menakutkan. Jadi hanya 10 menit saya kira dari dari Sorong ke Pulau Dom ini. Dan Pulau Dom satu pulau kecil yang cukup banyak penduduknya. Ini coba lihat ada bakso Dom katanya ya. Maksudnya bakso di Pulau Dom begitu. Ada pasar dan sebagainya. Daerah kecil tapi enak. Nah, kemudian kami juga pergi ke Waigeo, ini ibu kota Raja Ampat. Di sini ada satu daerah yang disebut dengan Lemakaf, itu sekretariat masyarakat adat Klan Nafat Raja Ampat. Kami pergi juga ke sana untuk mencari naskah, mencari manuskrip di sana. Tetapi di Waigeo ini konon, ini lewat lautnya cukup banyak lautnya, cukup banyak ombaknya. Jadi saya pesan sama yang pengendali perahunya, pengendali kapal kecil kami, supaya kita menyusur saja di pinggir-pinggir pantai begitu. Karena logika saya kalau terjadi sesuatu kan mendaratnya cepat ke pantai begitu. Kalau di tengah kan jauh begitu, di tengah laut kan jauh. Jadi saya pesannya kita kalau orang Jawa bilang melipir, menyusuri tepi pantai begitu supaya kalau terjadi sesuatu kita mendaratnya cepat begitu ke pantai. Begitu pemikiran saya yang bodoh pada waktu itu. Tapi ya pokoknya selamat sampai di sana ya lumayan. Nah, ketika sampai di Waigeo ini salah seorang narasumber kami di sana mengatakan, dulu manuskrip di tempat ini cukup banyak. Tapi kemudian masyarakat belakangan itu takut bahwa manuskripnya akan merupakan suatu hal yang keramat. Sehingga akhirnya apa? Dikuburkan. Jadi sebuah peti cukup besar, di situ banyak sekali manuskrip, dikuburkan di bawah mimbar masjid. Jadi mereka bikin satu masjid baru dan di atas mimbar itu, di bawah mimbarnya masjid itu ditanamlah naskah-naskah itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mengambilnya. Kebetulan di tempat itu ada satu orang yang merupakan salah seorang
yang narasumber kami yang punya yang sempat mengambil foto naskahnya, mengambil naskah itu, menyembunyikan hanya satu saja. Tapi itu pun menurut dia saya tidak berani mengeluarkan aslinya, saya hanya bisa memberikan fotokopinya. Jadi itu yang terjadi di WGO. Sebetulnya punya naskah, tapi mereka tidak berani memeliharanya atau menyelamatkannya. Nah, ini adalah kendaraan yang digunakan dalam penyelidikan manuskrip di Papua. Pada waktu ini sedang terjadi Betty. Kalau Rob itu kan lautnya meluap ya, jadi sedang pasang gitu. Tapi kalau Betty itu lautnya mengering, lautnya surut. Jadi kapal tidak, perahu seperti ini tidak. Jadi kami ke sana ke sini naik kapal yang seperti ini, yang kecil ini, bukan yang besar ini. Yang kecil ini. Karena kan kami cuma berlima atau berenam, jadi tidak pernah diberikan yang ini. Yang ini saja nyewanya juga sudah cukup mahal gitu, dengan mesin 1,5 PK begitu untuk berjalan ke sana kemari. Ya kalau orang Papua, orang orang Ambon tidak masalah. Buat mereka laut adalah sahabat. Tapi buat kita orang darat, orang Jakarta yang menyentuh laut hanya di tepinya saja untuk berenang-renang di tepian, ini suatu hal yang menakutkan atau yang menyeramkan, mencemaskan maksud saya gitu. Ini sedang Betty, jadi waktu itu kalau Betty itu kita harus menunggu sampai siang sekali baru bisa berlayar lagi begitu, bisa naik perahu lagi. Kalau tidak bisa karena langsung surut daratnya bisa sampai 2-3 kilo, tidak ada air lautannya. Nah, ini adalah Bapak Hussein Umbalat, pemilik naskah di Sorong, yang ini, Bapak ini. Bapak ini adalah orang Hussein Umbalat, dia orang Ambon yang orang Papua yang memiliki naskah juga kebetulan tidak semuanya, kebanyakan orang Ambon, orang Papua asli. Ada juga yang campuran gitu. Ini istri beliau, ini Ibu Mamlah, juga salah seorang peneliti kami, ini kakaknya Pak Hussein dan ini anaknya. Ini Pak Munawar Holil, ketua Manasa sekarang yang pernah lehernya mau diparang oleh orang Rohoboni. Dan ini adalah Pak Malik, Malik Tuanaya, beliaulah ujung tombak tim peneliti kami karena beliau ini masih keturunan raja di Ambon, jadi Tuanaya dia masih raja. Itu yang menyebabkan kami sukses melakukan penelitian penyidikan manuskrip di Ambon dan juga di Papua karena kenalannya dan karena jabatannya sebagai raja, salah satu raja dari negeri di Ambon begitu. Dia punya relasi yang cukup besar dan sehingga kami bisa cukup berhasil. Kemudian ini di tepi pantai, ini perahu-perahu banyak sekali, tapi kami naiknya yang kecil. Ini Pak Malik tadi masih yang sama, tim yang sama, Pak Hussein Umbalat, dia punya naskah-naskah dan sekarang tinggalnya di Sorong begitu. Ini adalah milik Pak Atamimi di Fakfak. Dia juga punya koleksi naskah. Atamimi adalah salah satu orang Papua yang keturunan Syekh dari karena orang Papua percaya bahwa Islam masuk ke Papua pada abad 17 itu melalui tiga cara. Pertama melalui Tidore, jadi keraton Tidore yang membawa Islam masuk, memasukkan Islam melalui Tidore, ada melalui Seram, dan ada yang melalui Arab langsung, katanya dari Hadramaut. Dan yang dari Hadramaut masih membawa nama-nama Arab seperti Atamimi, kemudian Alatas gitu ya. Nah ini kami di rumahnya, di rumah Pak Atamimi di Fakfak gitu. Ini adalah salah satu masjid tua di Patimburak. Ini kami juga kalau ke sana harus naik perahu, nggak bisa tidak, karena terpencil gitu tempatnya. Jadi ini masjid tua Patimburak. Ini di sini juga ditemukan naskah, tapi seperti saya bilang kebanyakan naskah adalah bernuansa Islam, sehingga yang Melayu tidak terlalu banyak begitu. Ini sangat menarik, ini sudah diperbaiki, tapi masih ada bekas-bekas masjid tuanya. Cuma atapnya sudah agak diperbaiki dengan konstruksi yang baru ya, dengan arsitektur yang baru. Nah ini ada contoh orang anak kecil Papua. Ini Pak Munawar Holil yang memotretnya, sempat memotret. Dan ini adalah naskah gulungan atau rotulus. Ini yang
bagaimana kami memotretnya, dan memang naskah-naskah yang ada di Indonesia Timur kebanyakan berupa naskah gulungan. Jadi kalau naskah khutbah, naskah itu banyak sekali. Ini naskah koleksi dari milik Raja Patipi, yang salah satu bagiannya saya jadikan sampul dari cover dari buku katalog ringkas ini. Yang ini, Pak Dr. Wanali sudah punya ya. Dan ini adalah Bapak Iksan Kuda, dia memegang 2 helai daun koba-koba. Daun koba-koba ini adalah nama lainnya itu pandan raksasa. Ya, ini yang digunakan untuk bahan naskah Papua. Bahan manuskrip Papua menggunakan ini. Ada yang menggunakan ini. Tapi kalau yang ini tidak, ini menggunakan kertas. Ya, gitu. Jadi ini jenis bahannya, daun koba-koba namanya. Jumlah manuskrip keseluruhan yang ditemukan di Papua ada 400, jumlah total manuskrip yang kami temukan atau kami dapatkan selama penyidikan ada 431 dari 3 wilayah tadi. Tapi yang Melayu hanya 190. Nah, berupa surat 38, ajaran Islam 9, peta 2, 118, sejarah 15, catatan harian sekian, primbon 4, Jumat, doa, dan alam, tentang alam. Bagaimana keadaannya? Keadaan manuskrip di ketiga tempat itu rata-rata tidak terawat. Kebanyakan, most of ya, tidak terawat. Jilitannya sudah banyak yang terlepas terburai, tidak bersampul, tidak ada covernya. Nah, di Indonesia Timur mayoritas manuskrip dalam bentuk gulungan yang kita sebut dengan rotulus, ya, dan kemudian disimpan dalam bulu bambu. Jadi seperti ini, seperti ini. Nanti di dalam bulu bambu ini di sini diberi bambu begitu. Para pemilik kebanyakan tidak tahu isi teks karena tidak pernah atau tidak dapat membaca. Dan ini terbukti ketika kami berada di Papua, salah seorang pemilik naskah namanya Ibu Nursiah Salim, beliau memiliki 1 naskah. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan manuskrip itu kepada siapapun. Lalu ketika kami datang, kami bisa membacanya. Dan pada waktu itu Pak Tommy Kristomi membaca teks itu dan bunyinya, buku ini ditulis oleh siapa begitu, oleh seseorang, dan untuk digunakan sebagai pedoman hidup. Jadi karena tentang aturan-aturan kehidupan begitu, aturan-aturan hidup, bagaimana berbuat baik, bagaimana sebagainya. Ibu Nursiah Salim itu langsung berkata kepada saya, Ibu pakai ilmu apa? Kok saya bersedia mengeluarkan manuskrip saya untuk dibaca dan difoto oleh Ibu? Saya bingung karena saya tidak tahu saya pakai ilmu apa. Yang saya tahu saya pakai ilmu kodikologi, pakai ilmu filologi. Jadi saya tersenyum saja. Jadi saya bilang saya tidak pakai ilmu apa-apa, Bu. Mungkin dikira oleh Ibu Nursiah itu saya menggunakan ilmu guna-guna, ilmu untuk membuat orang lain luluh hatinya supaya dia mengeluarkan manuskrip itu. Dia bilang, manuskrip itu dibuat oleh paman saya, almarhumah, dan itu kakek paman. Jadi bukan kakek langsung tapi kakek paman. Dan saya sendiri tidak tahu kok Ibu bisa membacanya gitu. Maksudnya bisa membuat saya mengeluarkan naskah manuskrip itu dari tangannya. Saya tersenyum saja. Jadi itu salah satu contoh bagaimana uniknya penelitian manuskrip itu ke daerah. Kebanyakan para pemilik memang tidak pernah tahu, kebanyakan tidak tahu isinya apa, dan mereka cuma menyimpannya begitu saja. Bukan karena tidak tahu, karena mereka tidak pernah mau membacanya. Mereka merasa tidak mampu membacanya. Jadi ya tidak diketahui lagi apa isinya. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil penyidikan tentang manuskrip Indonesia Tengah dan Timur? Cukup banyak yang sudah dihasilkan, meskipun tidak terlalu banyak. Jadi masih memerlukan banyak sekali tangan-tangan para ahli yang mau membuka rahasia di balik manuskrip itu.
umpamanya saya pernah menulis satu artikel dengan judul Maluku Kiaraha Community and Their Manuscript Heritage dalam IUP Conference Series. Waktu itu ada conference di Riau, dan ini dimuat di sini. Bisa Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan bisa membacanya di sini. Lalu ada tulisan Bapak Tommy Kristomi, judulnya Ternate. Ini dimuat dalam Sastra Melayu Lintas Daerah. Ada satu disertasi dari Bapak Manusama. Ini sebuah disertasi yang diterbitkan pada tahun 77. Ini tentang Ambon banyak, tapi tentang yang lain masih kurangnya. Hikayat Tanah Hitu, Tanah Ambon, History and Social Structure van de Ambonese eilanden in het algemene en van Uli Hitu ini salah. Het bijzonder tot het midden der 17e eeuw. Ini adalah disertasinya Pak Manusama tentang Ambon, tentang Tanah Hitu. Lalu ada Ibu Dewaki Kramadibrata yang juga menulis tentang disertasinya yang bersumber dari koleksi naskah Ambon, yaitu Hikayat Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sampai peperangan Hasan dan Husain di Karbala. Edisi teks dan kajian latar belakang agama dan budaya. Ini baru tahun 2015, Ibu Dewaki. Ada Hans Straffer, Christian Franz Frassen, dan Jan van der Putten tahun 2004. Ini berjudul History van Hitu, een Ambonese geschiedenis uit de 17e eeuw di Utrecht. Diterbitkan oleh Landelijk Standpunt Edukasi Molukkers. Lalu ada Ibu Mujiza juga menulis tentang Hitu. Nah, ini pertemuan antarbangsa dalam Hikayat Tanah Hitu. Jadi Hikayat Tanah Hitu sangat populer dan banyak ditulis orang. Dan tulisan Ibu Mujiza bisa dibaca dalam tulisan dari buku Dari Hitu ke Barus. Ini penerbitnya Pusat Bahasa. Lalu Pak Putten, Pak Jan van der Putten, ini juga menulis juga Hikayat Tanah Hitu. Judulnya Wasiat Imam Rajali dalam Jurnal Filologi Melayu. Di Malaysia pasti ada ini. Karena penerbitnya Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia. Pak Wan Ali mungkin tahu ya. Dan yang terakhir saya menulis juga tentang naskah-naskah kuno Ambon, Khazanah Naskah Nusantara dari Indonesia Timur, dalam buku Identitas Tradisi dan Keberagaman Penelitian Naskah Nusantara, persembahan 90 tahun Ibu Ahadiati Ikram. Lalu hasil digitalisasi tentang manuskrip Ambon, seperti saya sudah sampaikan tadi, bisa dilihat dalam website IAP, di British Library, bisa cek saja websitenya IAP, Ambon Manuscript begitu, pasti akan terbaca. Di sana semua koleksi naskah Ambon sudah ada digitalnya, tinggal dikaji saja. Ya. Lalu masuk Kalimantan, Maluku Utara, dan Papua sampai saat ini masih dalam proses untuk diwebkan juga, dan nanti akan diwebkan oleh Departemen Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, sehingga bisa segera bisa dibaca juga. Karena kalau katalognya sudah ada, tetapi untuk bisa membaca naskahnya apa kan memerlukan digitalnya ya. Nah, selain itu juga saya sudah menerbitkan beberapa katalog manuskrip. Di antaranya ini katalog manuskrip Kalimantan Timur dan Utara. Pak Dr. Wan Ali belum punya karena ini baru terbit, baru saya terbitkan. Kalau mau bisa saya kirimkan, tapi aduh kapan ya? Nanti kalau sempat saya kirimkan. Ini sudah Pak Wan Ali sudah punya, yang ini juga manuskrip Ambon juga sudah punya. Nah, ini tentang manuskrip Pontianak yang juga sudah saya lakukan penelitian, dan ini diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Ini saya juga bisa kasihkan nanti bila ada waktu untuk disampaikan. Dan ini untuk Kalimantan Tengah dan Selatan juga sudah saya terbitkan. Dan ini adalah tentang Ambon, ini yang Rijali History van Hitu. Dan Ambon is a geschiedenis uit de 17e eeuw. Ini Pak Jan van der Putten tadi ya. Dan tulisan saya yang terakhir saya muat dalam buku ini. Ini terbitannya Manasa. Jadi ini buku terbaru tahun 2021 saya kira. Jadi di sini ada kumpulan artikel berkaitan dengan Manasa tahun lalu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Nanti saya menunggu pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ibu Titi di atas syarahan yang amat
amat mendalam, hasil daripada penglibatan diri ibu sendiri menjelajah daerah-daerah yang rasanya kalau bagi orang biasa tidak mungkin akan sampai. Ya. Jadi, dan saya bila mendengar ibu menaiki perahu merentasi lautan, Ya. Laut lepas. laut lepas. Saya teringat satu ketika dulu saya pergi ke Riau. Ya. Nak pergi ke Pulau Pontianak itu kira-kira 2 kilometer, naik satu perahu, begitu takut sekali. Begitu takut sekali. Seolah-olah macam 50-50 kemungkinan saya jatuh. Ya, betul. Dan saya berharap tidak berlaku kecemasan. Tapi bila saya sampai di Pulau Pontianak, bercakap tentang perkara ini, mereka kata ini biasa-biasa saja bagi mereka. Iya. Biasa mereka. Jadi itulah saya terimbau tentang pengalaman ibu dan tim penyelidik ini pergi ke pulau-pulau tu. Iya. Dan berbahaya dan kecemasan yang dirasakan sepanjang perjalanan itu. Tapi itulah untuk kita semua, saya rasa sama ada dalam bilik ini 40 siswa dan siswi daripada Universiti Melaya ini dan juga penonton yang mengikuti program Syarani ini mengikut saluran maya, saya rasa akan dapat maklumat yang amat penting tentang keberadaan. Rupa-rupanya di Papua, di Maluku, di Kalimantan Utara dan Timur itu ada manuskrip Melayu. Dan ada orang-orang tempatan yang menyimpannya. Hanya mereka tidak begitu tahu cara nak menyimpannya dengan betul. Tapi sekurang-kurangnya dah ada usaha oleh para akademik Indonesia untuk melihat dan harap-harapnya mereka penyimpan tempatan itu akan lebih mengambil berat tentang cara menyimpan hasil daripada lawatan tim akademik dari Indonesia, dari Jakarta. Itu secara ringkas rumusan saya dari ceramah ini, dan seperti biasa kita akan masukkan video persembahan syarahan ini dalam Istek TV. Boleh akses hanya di dalam Istek TV. Pergi ke type Istek TV dan kemudian tekan pada tajuk-tajuk berkenaan. Tapi sebelum kita letak dalam Istek TV, biasanya kita edit dulu. Kita edit dulu supaya lebih nampak tersusun. Sekarang kalau ada apa-apa soalan, ada ditulis pada chat box. Ya. Sekarang saya akan bacakan beberapa soalan yang terdapat dalam chat box. Sudah. Yang mana? Oh, ini dari salah seorang daripada peserta dari Universiti Melaya yang hadir di sini. Beliau menulis, Assalamualaikum Prof. Selamat siang. Saya punya soalan. Siapakah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Papua? Ya. Itu soalannya.
Ya. Yang bertanya ni Muhammad Hazwan. Muhammad Hazwan. Ya. Oke. Okey. Saya jawab kah? Saya jawab langsung kah? Ya. Oke. Ibu Ya. boleh jawab. Ya. Kalau menurut penuturan, menurut information dari para narasumber di Papua, tentu saja nama tokoh tak ada. Jadi mereka hanya sebutkan bahwa Islam masuk ke Papua di abad sekitar 16-17. Cukup jelas masih suara saya? Di abad 16-17 itu ada tiga daerah atau tiga sumbernya katanya. Yang pertama itu dari Tidore. Jadi Islam masuk ke Papua itu melalui 3 jalur. Yang pertama jalur Kesultanan Tidore. Nah, ini katanya tentu saja tokohnya tidak pernah diketahui siapa orangnya gitu. Dan yang kedua melalui jalur Seram, jalur Raja Ampat. Nah, jadi kalau menurut jalur Kesultanan Tidore itu Sultan Tidore yang sebenarnya hadir membawa para orang membawa Islam ke Papua itu. Dan ini seperti juga dinyatakan oleh Prof. Andaya dalam satu artikelnya, katanya begini bunyinya. Orang-orang Papua mengasosiasikan Tidore dengan Islam. Nah, hal ini digambarkan melalui suatu peristiwa di tahun 1705 di abad ke-18 awal ya. Saat Raja Jogugu dan Kapiten Laut Salawati dan Waigeo menerima utusan Sultan Tidore, semua yang hadir mengucapkan amin. Jadi pada waktu itu Sultan Tidore menulis surat dan ketika surat selesai dibaca, orang-orang Papua mengatakan amin. Jadi di sini orang-orang Papua menghormati Sultan Tidore sama seperti penyebutan nama Allah dalam Al-Quran. Ini menurut Prof. Andaya. Jadi pada waktu itu memang tidak diketahui siapa yang membawa Islam ke Papua, tapi pada abad itu sudah ada pernyataan seperti itu. Itu jalur yang pertama. Jadi Islam katanya masuk melalui Tidore. Dan yang kedua melalui jalur Raja Ampat. Di Raja Ampat itu orang-orang datang ke sana diperintah oleh 4 orang raja kan di Raja Ampat itu, makanya namanya Raja Ampat ya. Raja Salawati, Raja Waigeo, Raja Misol, dan Raja Waigama. Nah, asal-usul kerajaan 4 raja itu sampai sekarang masih mitos, jadi belum diketahui karena memang kan Raja Ampat di Papua itu sangat terkenal sebagai suatu tempat yang menarik ya, tempat wisata begitu. Raja Ampat datang dari Salawati disebarkan oleh figur-figur yang melakukan penyebaran Islam secara pribadi sambil berdagang. Jadi jalur Raja Ampat orang-orang datang ke sana itu dengan berdagang. Jadi orang-orang Arabnya yang datang ke sana dengan cara berdagang. Kemudian jalur Seram yang ketiga. Ini seorang imam bernama bergelar imam besar mengatakan bahwa silsilah dan bahwa Islam datang ke Papua melalui Seram dengan sambil menyebarkan agama Islam. Jadi katanya ini disebarkan oleh Haji Jafar Bugis, salah seorang pemilik naskah itu yang mengatakan demikian. Jadi melalui Seram. Jadi katanya Islam datang ke sana melalui Seram dengan cara ya pada mulanya berdagang dan sebagainya. Jadi tidak diketahui siapa tokohnya karena masih merupakan satu mitos. Ini pun bukan masih diperlukan penelitian dan pengkajian penyidikan yang lebih dalam lagi tentang Islamisasi di Ambon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Terima kasih ya, Ibu Titi. Ya. Soalan berikutnya ialah saya kena baca ni. Ya. Dari Hafizur Rahman. Ya. Selamat siang, Prof. Ya. Ibu Titi, saya ada soalan. Kalau kami dari Malaysia pengen melihat manuskrip yang ada di Ternate, adakah penyimpan-penyimpan di sana terbuka untuk menerima lawatan dari kami? Iya.
Ah, Ya, Ternate seperti saya sampaikan sangat tertutup orangnya. Mereka punya seperti imam besar yang kami kunjungi, imam besar kerajaan Ternate. Itu tidak mau memberikan manuskrip yang dia punya. Dia hanya kasihkan umpamanya yang sifatnya untuk dibaca pada waktu upacara, pada waktu adat-adat, acara-acara adat. Jadi berupa fotokopi begitu. Jadi tidak ada yang naskah, tidak ada manuskrip yang asli. Mereka sangat tertutup, jangankan mungkin kepada orang Malaysia ya, tetapi kepada sama orang Indonesia saja mereka tak mau begitu. Jadi mereka seperti tadi saya juga ceritakan bahwa imam besar di sana malah mengatakan dia mau memberikan ilmunya kepada saya secara pribadi, tapi tidak boleh ditulis, tidak boleh difoto, tapi hanya secara lisan begitu. Dan ada satu manuskrip di Keraton Ternate yaitu Al-Quran, masih ada sampai sekarang, disimpan di sana. Kita boleh lihat itu, karena menjadi barang semacam menjadi benda apa namanya museum ya, karena Keraton Ternate kan sekarang seperti museum. Nah, itu boleh dilihat. Nah, sebetulnya waktu kami ke sana, saya berhasil memotret sebetulnya halaman depan saja dari naskah Quran koleksi Keraton Ternate. Tapi juga di balik kotak kaca, tidak boleh dikeluarkan. Mereka tidak berani mengeluarkan naskah itu dari kotak kacanya. Itu yang di Ternate. Kalau yang di Tidore, sepanjang kami penelitian ke sana, itu orangnya boleh. Pemiliknya mengizinkan kami membaca naskah atau memotret naskahnya, memotret manuskrip yang mereka punya. Itu ada di dalam laporan saya, tapi saya lupa namanya. Itu dia seorang imam juga, imam dari di Tidore, itu boleh. Kalau Ternate tidak boleh, tidak diizinkan. Hanya sedikit manuskrip yang bisa saya peroleh dari Ternate. Itu. Kalau Tidore mungkin masih bisa, nanti bisa saya infokan kalau mau bertemu. Tapi ya itu, naskahnya sudah sangat rusak. Begitu. Nah, kalau tidak salah, Pak Tommy Kristomi juga baru pulang dari Tidore dan juga mendapatkan beberapa manuskrip dari koleksi yang berbeda, saya kira. Tapi saya tidak tahu seperti apa karena saya belum membaca laporan dari hasil penyidikan Pak Tommy. Tapi ada satu orang yang punya manuskrip cukup banyak dan dia orangnya terbuka. Jadi masyarakat Tidore lebih terbuka daripada Ternate. Apalagi Jailolo dan Bacan, itu sangat-sangat tertutup. Raja Bacan sekarang berada di negeri Belanda. Jadi koleksinya tertutup. Tidak ada yang berani apakah punya atau tidak. Menurut Jogugunya ada. Jogugu itu Perdana Menteri jabatannya. Tapi di mana tidak berani dia memberitahukan karena itu kan wewenang dari sultannya. Nah, sultannya saat ini berada di negeri Belanda. Sementara yang di Jailolo itu hanya kami temukan manuskrip yang berupa jimat. Nah, jimat itu masih dipakai oleh orang Jailolo. Dituliskan, dilipat kecil-kecil, diletakkan di saku atau di pinggang ya, diikatkan di pinggang. Ini pemilik manuskripnya mengatakan demikian kepada kami. Kebetulan kami boleh memotretnya begitu. Tapi kan kami tidak memperlakukannya sebagai jimat, hanya memperlakukan sebagai manuskrip begitu ya. Jadi mungkin tidak ada tuahnya begitu. Jadi itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Ternate, saya khawatir tidak bisa, bukan khawatir, saya tidak tahu apakah masih bisa, tapi mereka sangat tertutup. Kalau Tidore boleh, saya kira masih bisa dibuka orang untuk datang kemarin mengunjungi mereka. Ya, silakan ada lagi Pak. Ada satu lagi Ibu Titi. Boleh. Soalan. Ini Izzah, oleh Izzah. Ya. Beliau bertanya,
selain manuskrip Melayu, apa bahasa dan sistem tulisan yang digunakan dalam manuskrip yang lain di tempat-tempat yang berkenaan? Selain manuskrip Melayu, apakah manuskrip lain? Ya, ada, tentu saja. Kan ini saya untuk presentasi untuk ceramah hari ini saya yang mengutamakan manuskrip Melayu. Tapi sebenarnya manuskrip yang ada di Kalimantan, di Papua, di Ambon maupun di Maluku Kiaraham, di Maluku itu banyak yang menggunakan huruf lontarak dengan bahasa Bugis. Kemudian juga ada juga bahkan yang pakai huruf Jawa dalam bahasa Jawa. Ada yang menggunakan huruf pegon. Pegon itu huruf Arab tapi untuk bahasa Jawa. Kalau Jawi kan huruf Arab untuk bahasa Melayu kan. Yang lazim kita kenal kan itu namanya Jawi atau Arab Melayu gitu kan. Nah, pegon itu hurufnya Arab, bahasanya Melayu, bahasanya Jawa. Kemudian masih ada lagi ya tentu saja huruf Arab. Karena yang banyak naskah di daerah sana itu menggunakan bahasa Arab dan huruf Arab begitu. Jadi banyak dipakai. Banyak macamnya maksud saya. Sejak saya melihat sejak minit-minit terakhir ini soalannya bertambah. Jadi saya perlu mencari jalan supaya tamat dalam tempoh yang kita rancang. Ya, jadi ada dua soalan lagi daripada orang yang sama, Izzah. Manuskrip yang diangkat sebagai keramat. Adakah mereka mempunyai ritual atau kebiasaan tertentu sebelum membuka dan membacanya? Dan yang kedua, contoh mungkin seperti perempuan datang bulan tidak boleh memegangnya. Dalam penelitian saya selama ini yang manuskrip yang punya dianggap sangat keramat itu saya temukan ketika di Ambon. Itu ada satu manuskrip yang hanya keluar sebetulnya dari tempat penyimpanan setiap bulan Muharram. Yaitu sebuah manuskrip yang panjangnya lebih dari 4 meter, tetapi lebarnya sampai 1 meter. Jadi ketika digulung, itu besar seperti mayat. Seperti orang, seperti body yang sudah mati ya, dikubur, yang akan dikubur, dibungkus dengan kain putih. Nah itu, manuskrip itu hanya keluar 1 kali setahun dan dibuka di atas langit-langit rumah orang itu, dan kemudian orang datang di bawahnya dengan membawa air atau apa, berjalan di bawah manuskrip itu. Dan air itu dianggap keramat karena mendapat karomah atau keramat dari manuskrip yang lebar dan panjang tadi. Tapi itu dengan satu upacaranya hanya seperti itu. Nah, itu tidak sembarangan orang boleh, naskah itu tidak boleh sembarangan dibuka kecuali pada waktu tertentu dan waktunya pun hanya tertentu. Nah, itu yang saya tahu sepanjang penelitian saya, sepanjang penyidikan saya ke beberapa daerah di Kalimantan tadi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Jadi itu ada di Ambon. Dan menurut kabarnya kan, seperti tadi saya bilang, masjid saja begitu bersejarah, begitu dikeramatkan, sehingga orang tidak bisa sembarangan memotret saja. Bahkan untuk berangkat ke masjid, misalkan masjid hanya dibuka seperti daerah Rohomoni dan Kabau dan sebagainya itu hanya dibuka pada setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat orang hanya boleh datang ke masjid itu. Di luar hari Jumat, pada waktu saat Jumat, masjid tertutup dan tidak boleh digunakan oleh orang yang bukan penduduk kampung itu. Jadi kalau bukan hari Jumat, masjid tidak terbuka. Dan orang tidak boleh sholat di dalam masjid itu. Semua tertutup rapat. Nah, lucunya,
menurut penduduk setempat, kalau hari Jumat, para laki-laki sudah berangkat dari masjid sejak sebelum waktu zuhur. Mereka berjalan menunduk dengan mengucapkan kata-kata doa tentu saja sampai di masjid. Setelah itu mereka duduk diam, sholat Jumat, lalu pulang lagi. Begitu saja, tidak ada acara yang lain. Jadi tidak ada upacara yang lain. Ya, kalau yang upacara keramat tadi untuk naskah-naskah tertentu yang saya bilang tadi dibuka hanya satu pada bulan Muharram, dan naskah itu ternyata apa sebetulnya setelah kami foto isinya tentang perang Hasan Hussein, tentang ya kalau mungkin di daerah di daerah Bengkulu tabut ya, untuk upacara tabut ya seperti itu. Jadi di sana itu untuk satu upacara saja seperti itu. Peperangan antara Hasan Hussein itu, kematian bukan peperangan yang menyebabkan kematian Hasan Hussein itu. Nah itu. Jadi cuma itu, selama ini saya hanya memperoleh semacam itu, dan naskah lain tidak dibuka, tidak dibaca, tidak diapa-apakan, disimpan saja begitu. Yang di mana itu, malah naskahnya cukup banyak di di Ambon, di koleksinya Pak Husen Umbalat itu naskahnya banyak sekali, tapi ya disimpan di bawah tempat tidur, di bawah bed begitu, dalam bungkusan, dalam apa namanya tabung bambu begitu, karena umumnya bersifat rotulus kan, gulungan vertikal begitu. Jadi ya seperti itu, tidak ada upacara-upacara khusus, hanya tadi hanya satu atau dua peristiwa saja. Ya. Okey, saya rasa saya akan membaca hanya satu soalan lagi. Baik. Walaupun ada ingat dua soalan lagi. Jadi saya walaupun ada 3 soalan, saya akan baca satu je. Ya. Iaitu dari Yudi Yuliono. Ya. Oh, di sini ada Yudi Yuliono. Okey. Assalamualaikum Prof. Apakah maksud di sebalik makna primbon? Dan bolehkah Prof terangkan sedikit apa isi kandungan primbon? Ya. Itu. Iya, ini karena orang Jawa ya. Karena orang Jawa tak tanya dia. Tanya soalan primbon. Primbon itu dari bahasa Jawa sebetulnya, perimbuan. Perimbuan, imbuh itu imbuh obat sebetulnya, imbuh untuk menyembuhkan. Jadi primbon itu sebenarnya isinya biasanya tentang obat-obatan, bagaimana mengobati ini, mengobati itu, atau juga bersifat pengetahuan tentang hari-hari, hari baik, hari tidak baik, begitu. Kalau orang Jawa itu kan segala sesuatu harus dihitung. Umpamanya tidak menikahkan orang, ya menikahkan anak itu akan dihitung. Hari yang perempuan hari apa, tanggal berapa, yang laki-laki hari apa, tanggal berapa. Nah, itu akan dihitung cocok atau tidak. Sebab kalau tidak cocok bisa batal pernikahan. Begitu. Itu masuk dalam primbon itu. Seperti itu, perhitungan hari baik, hari tidak baik gitu. Atau tentang obat-obatan gitu. Obat ini, obat itu masuk dalam primbon. Jadi primbon sebetulnya itu bahasa Jawa perimbuhan, untuk penyembuhan, jadi untuk pengobatan sebetulnya itu. Tapi segala macam bisa masuk ke situ yang sifatnya sifatnya bukan pengetahuan ya. Jadi bukan ilmu falak, bukan pengetahuan hitungan untuk kalau tadi kan ilmu untuk puasa pertama, untuk apa itu kan sendiri falak itu kan masuknya. Nah, kalau yang perimbuhan tidak, itu hitungan-hitungan tadi hari baik, hari tidak baik. Laki-laki perempuan mau menikah, kalau tidak cocok, tidak jadi kawin, bisa batal karena tidak cocok tanggalnya begitu. Harinya tidak cocok begitu. Seperti begitu. Pergi misalkan mau pergi apa namanya bertani kan, itu ada hitungan harinya. Tidak bisa sembarangan setiap hari kita berangkat bertani mencocok tanam, tidak boleh. Ada waktunya yang tepat kapan. Hari, tanggal, jamnya. Baru dia pergi ke sawah menanam padi. Kalau tidak, nanti padinya kena hama atau rusak atau tidak jadi. Jadi ada hitungannya semua. Nah, itu masuk dalam primbon seperti itu. Kurang lebih seperti begitu. Lucu ya, orang Jawa itu repot hidupnya.
Semuanya dihitung gitu. Baik. Okey, saya ingat kita dah sampai ke peringkat akhir majlis kita pada hari ini. Sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta di Maya dan juga di dalam dewan ini. Semoga syarahan tadi memberi banyak manfaat kepada kita semua, kepada saudara dan saudari. Dan saudara-saudari ini dalam bidang Islamic Studies. Islamic Studies kalau perlu untuk menggunakan manuskrip Melayu atau manuskrip Arab, memang banyak sumber-sumbernya, sama ada dalam bentuk asal ataupun dalam bentuk digitization. Ya. Kita boleh peroleh manuskrip yang berada di Indonesia, di England, di merata tempat. Ya. Ya, itu hasil daripada pemodanan sistem menyimpan bahan-bahan manuskrip yang terkini. Ya. Jadi saya sebagai kata-kata terakhir, saya bagi pihak ISTEC, IIUM dan para pendengar dalam dewan ini dan juga di alam maya, yang mengikuti program ini, ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ibu Titi kerana menyampaikan ceramah tersebut. Saya percaya ceramah itu amat bermanfaat kepada kita semua. Dia membuka minda kita tentang adanya manuskrip di pinggir alam Nusantara. Ya. Dan kita juga boleh gunakan maklumat tersebut untuk kajian tentang proses keislaman masyarakat tempatan. Ini saudara-saudari dalam bidang pengajian Islam ni mungkin sesuai. So itu saja daripada saya, dan insya-Allah akan datang pada bulan depan, insya-Allah kita akan adakan satu syarahan lain di bawah program syarahan manuskrip Melayu anjuran ISTEC ini, dan saya mohon supaya anda semua mengikuti ceramah-ceramah sebelumnya. Ya, ceramah-ceramah yang akan diaturkan, ya. Jadi itulah saja daripada saya, dan saya akhiri dengan ucapan